Pemirsa, pemerintah memastikan pemotongan gaji karyawan untuk iuran tapera tidak akan ditunda. Untuk memastikan pengelolaan dana bersih dari korupsi, pemerintah membentuk komite tapera yang bertugas untuk mengawasi penyaluran dana tersebut. Meski mendapat kritikan dari masyarakat, pemerintah tetap teguh tidak akan menunda pemotongan gaji karyawan untuk tabungan perumahan rakyat. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko menegaskan dana tapera adalah tabungan bagi pekerja dan bisa diambil kembali jika pekerja yang bersangkutan membutuhkan untuk pembiayaan rumah. Pemerintah berjanji akan mengawasi ketat pengelolaan dana yang terkumpul dengan membentuk komite tapera. Yang melalui komite tapera yang akan melakukan pengawasan pengelolaan tapera, ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK, dan profesional. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu itu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja nggak bisa, nempatkan orang aja nggak bisa. Nah, nanti tapera akan berjalan untuk ASN yang 0,5% dari APBN itu setelah ada Kepmen Kementerian Keuangan. Selanjutnya untuk para pekerja yang swasta maupun mandiri itu setelah ada Kepmen dari Menaker. Ya, peraturan dari Menteri Tenaga Kerja. Kebijakan potong gaji pekerja untuk iuran tabungan perumahan rakyat mendapat kritikan dari masyarakat. Pekerja menilai pemotongan gaji sebesar 3% saat ini tidak tepat. Terlebih di saat kenaikan sejumlah tarif dasar dan situasi ekonomi yang tidak menentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera tengah menjadi polemik. Komisioner Badan Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera, Heru Pudjo, mengatakan kesenjangan kepemilikan rumah sangat tinggi sehingga masyarakat harus dilibatkan. Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera tengah menjadi perbincangan dan menuai reaksi dari para pekerja juga pengusaha. Terkait hal tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudjo Nugroho menyebut pembiayaan perumahan dari pemerintah dengan skema subsidi dan fasilitas pembiayaan lainnya hanya dapat menyediakan kurang lebih 250.000 rumah. Sementara itu, pertumbuhan permintaan rumah mencapai 700 hingga 800.000 rumah tangga setiap tahunnya. Menurut Heru, Tapera dibuat untuk melibatkan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan rumah yang tinggi. Bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial, harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari 3 kali penghasilan rumah tangga dalam setahun atau maksimal indeks 3. Kondisi saat ini pada 12 provinsi di Indonesia, ini data ya, masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kepemilikan hunian dengan harga yang terjangkau dengan kemampuan penghasilan mereka. Bahkan di beberapa provinsi yang populasinya tinggi seperti di Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Permasalahan ini terjadi di hampir semua segmen baik MDR, kelas menengah maupun pekerja kelas atas. Nah, dari sini kemudian Tapera hadir, ya, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera, ya, untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat. Penyelenggaraan Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang telah diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei silam. Heru menjelaskan dalam pasal 155 ayat 1 dijelaskan besaran simpanan yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja mandiri. Angka 3% ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 0,5%, sedangkan sisanya 2,5% ditanggung oleh pekerja. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjamin keamanan pengelolaan iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera, di mana pengelolaan iuran Tapera ini ditangani oleh berbagai kementerian dan lembaga yang menjadi komite dari badan pengelola.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Heri Trisaputra Zuna menegaskan Komite Badan Pengelola atau BP Tapera terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Bertugas mengelola dana masyarakat yang dihimpun dan dipastikan tepat guna. Di sisi lain, Heri Trisaputra menjamin bahwa dana yang dihimpun BP Tapera tidak akan diinvestasikan di sembarang tempat. Tabungan peserta Tapera akan diawasi secara ketat oleh kelima anggota komite tersebut. Butuh skema pembiayaannya, ya. Nah, berdasarkan undang-undang tadi, Undang-Undang 4 dan juga Undang-Undang Nomor 1, ya, BP Tapera adalah nanti ultimate institusi yang nanti didesain untuk menyelesaikan permasalahan perumahan ini, di mana cara kerjanya, ya, melalui skema tadi tabungan dari anggotanya, lalu nanti oleh BP Tapera akan dipupuk sehingga nilainya besar. Dari hasil pemupukan akan dimanfaatkan untuk menyediakan KPR tadi dengan bunga yang terjangkau, yang tadi. Selain itu, Komite BP Tapera juga bertugas melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera hingga melaporkan hasil evaluasi pengelolaan Tapera ke Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Aturan program simpanan tabungan perumahan rakyat atau Tapera menuai pro dan kontra di kalangan pekerja. Sebagian pekerja keberatan karena gajinya harus dipotong 3%, namun sebagian setuju untuk tabungan masa depan. Sebenarnya sih nggak setuju ya, tapi ini kan peraturan pemerintah baru, jadi kita mau nggak mau, walaupun gaji nggak naik juga tetap harus terima sih. Menurut saya itu harusnya opsional aja ya, kan orang juga sekarang dengan biaya yang makin tinggi, terus ada wacana juga katanya biaya listrik mau naik juga, itu opsional lah. Kalau menurut saya sih, kalau buat pribadi saya setuju ya, karena itu membantu buat kaum muda seperti saya yang pengen punya rumah ya. Cuman ya kembali lagi ke masing-masing, mungkin ada yang nggak setuju juga karena mungkin mereka sudah kecukupan punya rumah atau ada warisan dari orang tua gitu. Mungkin 50-50 ya, 50-50 gitu ya. Mungkin di satu sisi bagus gitu, kayak jadi biar konsumerisme pekerja-pekerja sekarang tuh jadi kayak dipaksa buat nabung gitu. Tapi di satu sisi juga mungkin udah ada yang punya rumah dan punya kebutuhan yang lebih mendesak lain gitu, atau misalkan masih kontrak atau masih ngekos, jadi kan bisa untuk beli yang lain gitu.